Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Selasa 29 Agustus 2023. Hari ini gereja memperingati kemartiran Santo Yohanes Pembaptis. Bacaan dari Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, selamat pagi dan berkah dalem. Taat dan tertib dalam menjalankan aturan-aturan itu memang penting. Namun yang lebih penting adalah hal itu dilakukan bukan sekedar untuk mengabdikan peraturan, apalagi supaya dilihat dan mendapatkan pujian, melainkan didasarkan pada kesadaran untuk kebaikan bersama. Jika kesadaran yang demikian menjadi landasannya, maka entah dilihat atau tidak dilihat orang, aturan tetap dijalankan, serta tidak akan mencari kesempatan melanggar peraturan demi kepentingan diri sendiri. Aturan harus dijalankan dengan segenap hati, bukan sekedar basa-basi dan demi mendapatkan pujian dan keuntungan pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Yesus melihat para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mempunyai motif demi keuntungan pribadi di balik ketertiban dalam menjalankan aturan-aturan yang ada, yakni supaya dilihat orang, mendapatkan pujian, bahkan hanya sekedar mengelabui banyak orang. Di balik ketertiban dalam menjalankan aturan beribadah, ternyata ada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kebaikan dan kebenaran. Peringatan Yesus kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi kiranya menjadi kewaspadaan untuk kita juga. Kita tidak ingin terjebak dalam sikap seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hidup beriman yang baik tidak sebatas pada ketertiban dan keteraturan dalam menjalankan doa dan perayaan dalam peribadatan, melainkan juga disertai dengan cara hidup dan sikap moral yang baik.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita juga hari ini memperingati peringatan wajib kemartiran Santo Yohanes Pembaptis yang mengungkapkan makna pemberian atau penyerahan hidup. Kesombongan dan penyalahgunaan kekuasaan yang ditunjukkan oleh Herodes yang kemudian menyebabkan kemartiran Santo Yohanes Pembaptis jelas menjadi lawan dari makna penyerahan diri seorang Yohanes Pembaptis ataupun Paulus dalam bacaan pertama pada hari ini. Maka kepada kita masing-masing diserai tugas dan peran yang berbeda-beda dalam masyarakat ataupun di dalam gereja. Tidak sedikit orang yang melaksanakan tugas atau peran itu demi nafkah atau penghasilan. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita juga diajak untuk meneladani sikap kemartiran Santo Yohanes Pembaptis dan Santo Paulus, sehingga menambah iman kita, menambah spiritualitas kita, yaitu dengan menghayati tugas atau peran kita dalam apapun dalam hidup menggereja dan bermasyarakat. Semoga kita senantiasa selalu diteguhkan agar kita dapat menjadi pewarta sabda Allah dalam hidup kita sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.